Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi ada kendala teknis. Saya absen dulu. Naufal Waalaikumsalam. Hadi, Saya Pak. Hanif, Faris, Noval, Saya. Ira, Eriska, kemudian Maulana Al-Farisi, Fauzan Adima, Iqbal Al-Ghazi. Saya Pak. Oke. Tadi perasaan ada banyak deh kok tambah berkurang ini. Gara-gara kendala teknis ini tadi ya. Atarik ada ya, Atarik ya. Saya Pak. Sudah sembuh, Mas? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Hasnan? Oke, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang komputer jaringan dasar. Materinya yaitu melakukan perakitan komputer. Ya. Tapi sebelum itu nanti ada pengantar materi sebelum pendukungnya yaitu tentang apa itu yang dinamakan dengan port, soket, kemudian konektor, dan juga slot. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Halo? Ya Pak. Halo. Diam gitu loh, nggak kedengaran suaranya. Alhamdulillah. Ntar ini ada 2 orang yang sedang masuk. Yang belum saya absen nanti, saya absen di belakang ya. Biar segera saya mulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Masih semangat ya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, menyambung materi pada pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya mengenai hardware, software, dan juga brandware. Kali ini kita menginjak ke materi perakitan komputer. Insya Allah nanti kalau sudah fix kembali praktek lagi, untuk KJD-nya kita akan praktek melakukan perakitan komputer di lab, ya, di lab komputer. Saya agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu ada pengantar. Saya akan share screen, mohon diperhatikan. Oke, bisa terlihat ya Nana? Halo? Halo. Kak Kru, Pak Rizal. Ya, sudah terlihat Nana ya? Ya Pak. Oke, di layar monitor kalian
itu ada gambar dari yang namanya port, soket, slot, dan konektor. Ya, sering kita jumpai, tapi mungkin kalian belum tahu itu namanya apa dan fungsinya apa. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan soket. Ya, soket di sini adalah letaknya di dalam motherboard. Oke, motherboard sendiri itu adalah bagian utama dari komputer yang ada di dalam casing. Di situ nanti menancap banyak sekali hardware-hardware, salah satunya yang dinamakan dengan prosesor. Nah, soket ini adalah tempat untuk menancapkan prosesor. Terdapat banyak lubang ya di situ ya, sangat kecil sekali, bentuknya kotak, tapi di dalamnya situ ada pin-pin yang digunakan untuk menancapkan prosesor, itu dinamakan dengan soket. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan slot. Berbeda dengan soket, kalau soket tadi berbentuknya persegi ya, kalau slot di sini bentuknya seperti kartu, garis lurus seperti ini. Sama-sama digunakan untuk memasukkan atau menaruh perangkat tambahan periferal di dalam motherboard, cuma bentuknya lurus untuk menancapkan kartu. Kartunya kartu apa? Yang pertama bisa dalam bentuk kartu grafis atau kartu VGA seperti ini yang di bawah. Yang kedua bisa juga dalam bentuk kartu jaringan atau Ethernet card namanya. Nah, kartu-kartu ini nanti ditancapkan di dalam motherboard yang bentuknya seperti ini. Ini dinamakan dengan slot. Ya, intinya seperti itu. Yang pertama tadi soket bentuknya kotak, pin seperti ini. Kalau slot bentuknya pipih seperti kartu. Kemudian yang ketiga ada yang dikenal dengan istilahnya port. Ya. Port di situ maksudnya adalah penghubung komputer dengan komponen yang eksternal yang lain yang berupa colokan lubang. Atau nek bahasane wedokane ya. Maksudnya gini, kalau di komputer itu ada lubang seperti ini, tempat untuk menancapkan plugnya atau konektornya itu disebut dengan port. Yang berlubang ini namanya port. Yang sering kita jumpai port USB ini anak-anak ya. Yang bentuknya kotak ini namanya port USB. Di sampingnya itu ada port RJ45. Itu nanti digunakan untuk LAN atau internet. Kemudian ada juga port VGA, bentuknya yang seperti ini, biru, trapesium. Dia digunakan untuk menancapkan kabel VGA dari monitor ke CPU. Kemudian yang kemarin di pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya PS2. Ya, PS2 itu digunakan untuk menancapkan keyboard dan mouse versi yang lama. Dan yang di bawah ini ada 3 lubang, ada warnanya pink, hijau, dan biru. Itu namanya adalah port sound card. Ya, digunakan untuk menancapkan mic, kemudian speaker, dan juga line in jack. Tiap warna itu memiliki kode tersendiri. Di situ ada keterangannya, anak-anak. Kalau pink itu untuk mic, yang hijau itu untuk speaker, tidak boleh terbalik. Karena mic sendiri itu memiliki fungsi input suara. Kalau dikasih output, maka dia nggak berfungsi. Oke, di situ ada juga jenis pot yang lain. Ada namanya pot HDMI. Pernah dengar ya, anak-anak ya, HDMI? Itu digunakan untuk menghubungkan ke monitor yang versi yang baru. Kalau dulu namanya VGA, sekarang HDMI. Kemudian ada juga port jenis kabel TV. Biasanya ini untuk menghubungkan anten dengan tunernya. Dan yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan konektor. Kalau tadi port itu
female-nya atau perempuannya. Sekarang kalau konektor itu adalah colokan laki-lakinya ya. Kalau tadi lubangnya, sekarang ini adalah konektornya. Ya, wedoan lanangan kalau katanya orang-orang Surabaya itu. Kalau konektor dia pasti punya colokannya. Di situ ada jenisnya, yang pertama adalah VGA, DVI, HDMI, dan USB. Ini yang sering kita gunakan anak-anak. Ditambah lagi yang bawah itu nanti untuk mic ataupun speaker, kemudian ke kabel antena, dan juga ke RJ45. Ini namanya konektor RJ45. Kemudian ini namanya kabel suara, konektor suara. Kemudian yang ini VGA juga. Oke, dari keempat tadi ada yang perlu ditanyakan, anak-anak? Enggak, Pak. Oke, nanti sebelum saya lanjutkan ke materi perakitan komputer, ada yang ditanyakan masalah ini tadi, konektor, port, slot, dan soket? Tidak ada ya? Baik, kamera. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya. Yaitu materi perakitan komputer. Kelihatan nggih? Oke, di dalam perakitan komputer itu nanti ada beberapa tahapan anak-anak, kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah mempersiapkan peralatan dan bahan untuk rakit. Kira-kira apa saja peralatan dan bahan yang digunakan? Obeng. Oke, obeng. Selain itu, tentunya hardware-nya ya. Obeng, kemudian hardware, termasuk di dalamnya nanti casing, kemudian power supply, motherboard, RAM, dan sebagainya ini dinamakan dengan alat dan bahan. Sedangkan tadi obeng itu adalah peralatannya untuk memasang dan menyekrap, membongkarnya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah persiapan. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, kemudian kita lakukan yang namanya proses perakitan. Ini ya. Yang pertama tadi persiapan, kemudian langkah perakitan. Yang ketiga nanti pengujian. Baru yang terakhir adalah penanganan masalah. Oke, saya ulangi. Yang pertama tadi adalah persiapan, tahap pertamanya. Tahap keduanya adalah proses perakitan. Tahap 3, pengujian. Tahap keempatnya adalah penanganan masalah. Bisa dipahami anak-anak? Ada berapa tadi? Halo? Ada berapa tahapan dalam proses perakitan? 4. 4. Apa saja? Yang pertama tadi? Persiapan. Setelah itu? Perakitan. Kemudian? Pengujian. Dan yang terakhir? Penanganan? Masalah. Oke, penanganan masalah atau yang dikenal dengan troubleshooting. Setelah tadi anak-anak mempersiapkan, kemudian masuk pada proses perakitan. Nah, persiapan ini, alatnya ini tadi harus lengkap. Kemudian di perakitan, sebelum itu anak-anak harus menyiapkan dulu CD driver. CD driver itu bukan sopir ya, tapi CD driver itu adalah CD yang berisi program yang digunakan untuk mengenali hardware dengan softwarenya. Itu dinamakan dengan CD driver. Ketika kalian membeli sebuah perangkat komputer yang baru, merakit sendiri, itu pasti akan diberi yang namanya CD driver. Termasuk juga nanti
buku manualnya. Itu tolong dibaca sebelum kalian melakukan perakitan. Nah, proses perakitan diawali dari pemasangan prosesor. Oke ya. Yang pertama adalah memasang prosesor dulu. Yang harus dipastikan adalah jenis prosesornya, dan jangan lupa untuk memasang pada ini tadi dinamakan dengan soket ya Nana ya. Jadi prosesor dimasukkan ke dalam soket yang berisi lubang-lubang. Di situ ada tanda segitiga kecil di bagian pojok dari persegi itu. Itu adalah indikator bahwa soketnya harus pas. Setelah kalian memasang prosesor, kalian tutup bagian soket atasnya dan jangan lupa diberi pasta. Fungsinya pasta di sini adalah memberikan pendingin di bagian prosesor sebelum nanti ditutup dengan heatsink fan-nya atau pendinginnya. Kenapa anak-anak prosesor itu perlu dikasih pendingin? Ada yang bisa ngasih alasan? Kenapa prosesor itu harus dikasih pendingin di bagian atasnya? Bentuknya kipas itu biasanya. Halo? Ada yang bisa jawab? Oke, bentuknya seperti ini. Fan prosesor. Kira-kira fungsinya apa, anak-anak? Buat pendingin. Buat pendingin. Nah, yang ngerti buat pendingin. Kenapa harus dikasih pendingin prosesor itu? Enggak kobong, Pak. Biar nggak cepat panas. Biar nggak cepat panas, betul. Jadi prosesor itu kan fungsinya dia memproses data ya. Dan kecepatannya sangat tinggi, yang mana menghasilkan panas yang berlebih. Nah, untuk meminimalisasi terbakar atau panas, itu memang diperlukan alat yang namanya fan tadi atau kipas. Selain juga di situ ada pendingin. Itu ya fungsinya ya. Setelah kalian memasang prosesor, dilanjutkan. Iya, halo? Oke, saya lanjut. Setelah memasang prosesor, kemudian yang kedua adalah memasang motherboard-nya. Kita masukkan ke dalam casing. Setelah itu nanti anak-anak memasangkan pendingin atau heatsink. Dilanjutkan memasang RAM atau memori. Nah, dalam memasang RAM itu ada yang dinamakan dengan pin, anak-anak. Lalu sesuai, saya gambar. Oke, ini gambar RAM ya. Nah, RAM ini panjangnya antar sisi kanan dan kiri itu tidak sama. Ya, ada lubang, itu fungsinya adalah untuk penanda. Jadi ketika kalian memasukkan di slot dari RAM itu, kalau tidak pas, dia nggak akan masuk. Setelah pas, maka ada pengunci di bagian kanan dan kiri itu, warnanya putih. Itu harus pas pada bagian ininya, pengungkitnya ini, tengah ini. Itu ya. Kemudian yang kelima, memasang power supply atau catu daya. Di bagian casing itu nanti ada lubang untuk memasukkan power supply. Kalian nanti harus menyekrup atau mengencangkan skrupnya di bagian belakangnya. Ada sekitar 4 skrup agar
power supply itu nanti pas, tidak goyang-goyang ketika dipasang. Langkah selanjutnya kemudian memasang kabel-kabel yang ada di motherboard yang nanti akan mengarah ke satu tombol on off dan juga nanti tombol power. Kemudian memasangkan DVD drive bagian yang ketujuh. Kemudian setelah itu memasang hard disk. Kemudian pasangkan kartu kartu VGA maupun kartu jaringan. Dan yang terakhir nanti anak-anak kencangkan semua skrup dan kabelnya. Itu masuk pada proses perakitan. Setelah proses perakitan selesai semua, tadi memasang prosesor, motherboard, hard disk, dan sampai pada finishing, maka langkah selanjutnya tadi adalah pengujian. Untuk menguji itu yang pertama anak-anak harus memasang kabel power ke jala-jala listrik. Setelah itu dinyalakan tombol on-nya. Tombol powernya kalian nyalakan dan mulai setting BIOS. Dan dilanjutkan proses instalasi. Maksudnya proses instalasi itu begini anak-anak. Jadi hardware ketika setelah kita pasang, kita coba, maka harus diisi software-nya dulu. Komputer nggak akan bisa berjalan tanpa adanya software ya. Kemarin ada 3 perangkat yang harus ada. Perangkat hardware, software, dan apa lagi? Yang terakhir? Software, hardware, sama apa? Apa, Dit? Yang ketiga? Brandware. Brandware, oke. Kalau brandware itu apanya? Apa anak-anak? Dulure. Manusianya ya. Jadi kalau hardware itu barangnya atau peralatannya, software itu aplikasinya, perangkat lunaknya. Kalau brandware itu adalah yang mengoperasikan atau manusianya. Oke, saya kembali ke proses tahapan tadi. Saat menguji, pastikan hardware berfungsi dengan baik semua. Ketika proses pengujian berjalan dengan baik, maka langkah yang terakhir tadi, penanganan masalah, tidak perlu dilakukan. Akan tetapi ketika pada proses pengujian ada kendala atau tidak berfungsi dengan baik, maka langkah yang terakhir penanganan masalah harus dilakukan. Misalkan begini, ketika anak-anak sudah memasang kabel power, tapi komputer tidak nyala, kira-kira apa yang perlu diperiksa? Apa yang perlu dicek ketika komputer itu sudah ditancapkan ke listrik, tapi nggak bisa hidup? Kira-kira masalahnya di apa, anak-anak? Di apa? Di bagian apa? Ayo, yang tadi untuk memberikan satu daya listrik namanya apa? Power Supply. Ya. Jadi ketika komputer sudah kalian nyalakan semua, sudah dipasang semua kabelnya, tapi kok nggak nyala komputernya, kemungkinan besar ada di power supply. Karena power supply ini adalah yang menyuplai tegangan dari listrik ke PC. Kalau mati peletus, pasti kerusakannya ada di power supply. Nah, kemudian kalau power supply sudah dipastikan benar, kira-kira apanya, anak-anak? Kabelnya bisa nggak? Bisa berpengaruh tidak kabelnya? Bisa. Bisa juga ya. Jadi kabel power supply pastikan terhubung. Bisa saja dia putus di bagian tengahnya. Langkah yang paling mudah nanti kalian
bisa menggunakan avometer untuk mengetes itu. Nah, misalkan lagi ini ya, power supply sudah jalan, komputer sudah jalan, sudah nyala, tapi nggak bisa keluar gambar. Kira-kira apa yang masalahnya? PC-nya. Kabel VGA-nya belum bisa. VGA, betul. Jadi kalau misalkan komputer itu sudah jalan, tapi nggak keluar gambar, bisa dipastikan masalahnya ada di VGA. Bisa kabelnya, bisa juga monitornya. Dan juga bisa di kartu VGA-nya. Kartu VGA itu yang tadi saya gambarkan seperti ini tadi. Ini kartu VGA. Jadi bisa jadi di sini ya, bisa kabel, bisa dimonitor. Kemudian ini anak-anak, ketika komputer jalan tapi nggak keluar suaranya, nggak bisa digunakan untuk mendengarkan musik misalkan. Kira-kira masalahnya di apa? Ada yang tahu? Misalkan ya, ini tadi kan komputer sudah dipasang semua. Tapi ketika diuji, speakernya nggak bisa jalan, nggak bisa dengar. Masalahnya di apa? Kemungkinan pertama di apa? Kok diam semua? Ngantuk tak? Ada yang bisa bantu? Apa kira-kira, Vi? Start audio readernya, Pak. Di apa? Kemungkinannya bisa di ini ya, di sound card ya. Sound card ini tadi yang ada 3 lubang ini yang untuk mengeluarkan suara dan memasukkan suara. Kemungkinan bisa di situ, bisa juga nanti masalah driver, bisa juga di kabel, bisa juga kadang volume di speaker itu nggak dibesarkan. Itu ya, kemungkinan banyak sekali ketika komputer itu nggak bisa mengeluarkan suara. Bisa di speakernya karena tadi volumenya nggak dibesarkan, bisa saja tadi kabelnya tertukar, bisa juga kabelnya putus, bisa juga drivernya tidak dideteksi oleh komputer. Itu tadi adalah cara menangani masalah ya. Mulai runtut, proses persiapan, perakitan, pengujian, dan juga yang terakhir penanganan masalah. Ini nanti materinya akan saya kirim di grup WA, silakan dibaca lagi. Kemudian nanti akan saya kasih tugas sebanyak 5 soal terkait materi yang saya berikan hari ini. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan anak-anak tentang materi hari ini. Silakan. Boten, Pak. Boten karena nggak paham ya, terlalu cepat ya. Apa memang harus Iya, praktek? Pak. Enak praktek ya. Enak praktek. Praktek, Pak. Praktek aja, Pak. Ya, tapi sebelum praktek kita harus materi dulu. Makanya tadi harus saya sampaikan dulu proses tahapannya anak-anak. Dan memang lebih afdol setelah ini kalian praktek. Oke, sambil nanti gini anak-anak, kamu bikin grup ya. Sesuai kelompok ya. Jadi yang masuk di kelompok A atau grup A, silakan nanti bentuk sekitar 3 orang untuk bikin kelompok kecil. Mulai dari absen, misalkan Ahmad Afandi ada enggak? Ahmad Afandi? Ada, Pak. Ada ya? Yang absen 1 sampai 12 nanti silakan bikin kelompok isinya 3 orang untuk
melakukan praktek perakitan di pertemuan selanjutnya nanti. Bebas ya? Bebas tapi sesuai di ini ya, sesuai grupnya ya. Nggak bisa beda grup. Misalkan di DIT itu kan grup A ya DIT ya. Iya. Grup A nggak bisa gabung sama grup C, nggak boleh. Yang grup A kelompoknya sesama grup A. Nah, iya maksudnya bebas. 1-12 itu bebas. Bebas ya. Pokoknya 3 orang. Silakan nanti ditentukan sesuai absen ya. Maksudnya yang Iya. penting dalam sesuai absennya. Bisa dipahami ya? Iya, Halo? saged. Mungkin yang lain? Ada yang ingin Iya, Pak. bertanya? Masih bingung dengan yang saya sampaikan tadi? Halo? Kelompoknya gimana, Pak? Ya, minimal kamu setting dulu orangnya. Ajak teman dulu, siapa yang ingin bisa kamu ajak kelompokan. Itu sih. Kayak Iya, yang Pak. absen 1 sampai 12 itu ya mungkin Didit bisa sama Fandi, bisa sama Anissa, misalkan seperti itu. Yang dari grup D bisa nanti siapa sama siapa, yang grup C siapa sama siapa. Grup A, B, C itu kan kelas MM1 semua kan? Ya enggak? Halo? Gimana? Bisa ya? Atau nunggu pertemuan selanjutnya aja kalau waktu ketemu? Iya. Nunggu waktu ketemu ya, Pak. Nunggu waktu ketemu aja ya. Ya udah kalau itu berarti untuk pembentukan kelompoknya menunggu pertemuan selanjutnya. Terus saya ingatkan juga anak-anak untuk yang belum selesai tugasnya mohon diselesaikan agar nanti di pertemuan selanjutnya kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Oke, saya lihat dulu. Didit, Raja, Hafid Surya Atmaja, Hanif, Naufal, Afandi, Anissa, kemudian Riza, Ya, Atari, Pak. Naini, Iqbal, Fauzan, Ya, Pak. Rafi, Ada, Pak. Sahrizal, Iya, Pak. kemudian Atarik, sudah ya, Didit, Farisnaf, Ica, Eriska, sorry, Safira, Sabita, Lukman Hakim, Ica, Ya, Pak. Hadir. Surya Mahendra, hadir. Hasnan, Alabiyu, Absenku terakhir. kemudian Nazril ada. Yang belum saya sebut Saya, Pak. siapa? Raka, Pak. Raca tadi sudah. Raffi Saya, Pak. sudah. Oh, iya, Pak. Raffi sudah. Siapa lagi yang belum? Nazril, Pak. Nazril sudah. Saya Isna sudah. Sudah semua kayaknya ya. Oke, minta tolong fotonya dinyalakan, kita foto dulu.
Videonya dinyalakan dulu, saya capture dulu. Rizal, Faris, Noval, Fauzan, Riza, Afandi, tolong dinyalakan wajahnya sebagai bukti. Yang lain tolong diaktifkan. Surya mana Surya? Oke ya, saya potret dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya untuk hari ini. Iya, Pak. Untuk tugasnya akan saya berikan di grup Classroom ya, di Google Classroom. 5 soal saja, tolong dikerjakan di buku besar. Setelah itu kalian foto dan kirimkan di Google Classroom. Tolong jangan dikerjakan di buku yang lain ya, di buku besar saja. Agar nanti ketika penilaian tinggal saya jadikan satu dengan praktek. Itu saja materi pada hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu disampaikan mungkin? Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.